kita menyanyikan lagu yang kedua kita, mari kita bersatu di dalam doa. Berdoa dimulai. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk nafas hidup dan kesehatan yang telah Kau berikan pada kami Tuhan, sehingga kami masih bisa berkumpul Tuhan walaupun masih melalui YouTube Tuhan. Tapi itu semua tidak menghalangi kami untuk mengikuti sekolah minggu kami Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya ini saja yang menjadi doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita memulai firman kita, mari kita menyanyikan lagu yang berjudul Baca Kitab Suci. Oh iya, kakak masih pada ingat gak lagunya? Masih ya. Kakak adik-adik masih pada ingat juga ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu. Mari haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Oke adik-adik, sekarang kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak guru sekolah minggu. Siapkan alat tulisnya ya. Oke, shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua di dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita ya adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita udah tiba waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya, kakak percaya adik-adik semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus, kami ucap syukur, kami berterima kasih karena Tuhan, sampai hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan juga sukacita. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang berkati firman-Mu ini, supaya kami boleh mengerti dan kami boleh memahami dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan juga yang pimpin kakak guru sekolah minggu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu, dan Tuhan yang urapi, Tuhan yang tuntun. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semua firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Nah, kakak akan bacain dari sini, adik-adik juga baca dari rumah ya masing-masing. Udah disiapin Alkitabnya? Oke, kalau sudah siap, kita sama-sama baca ya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Oke, adik-adik semua, firman Tuhan hari ini itu temanya adalah aku segambar dan serupa Allah.
Nah, kalau kita baca dari firman Tuhan hari ini, memang ceritanya adalah tentang penciptaan manusia. Kenapa sih adik-adik Tuhan itu menciptakan manusia? Bahkan serupa dan segambar dengan Allah loh adik-adik. Siapa di sini yang udah tahu atau paham serupa atau segambar dengan Allah itu maksudnya apa sih? Ada yang tahu? Oke, kalau adik-adik belum tahu atau belum paham, sama-sama yuk dengerin firman Tuhan hari ini. Nah, kalau kita baca dari firman Tuhan hari ini, pertama, sebelum kita bahas serupa dan segambar dengan dengan Allah, kita akan bahas adik-adik di ayat berapa ya tadi? Di ayat 26 adik-adik. Di ayat 26 dikatakan adalah ada kata-kata berkuasa. Nah, tahu nggak adik-adik, maksud Tuhan itu menciptakan manusia itu supaya kita yang pertama berkuasa mengelola langit, bumi beserta isinya. Nah, adik-adik maksudnya berkuasa ini kayak gimana sih? Ya, maksud berkuasa ini supaya kita semua manusia, laki-laki dan perempuan bisa mengelola bumi. Nah, adik-adik, di dalam berkuasa juga Tuhan menunjukkan bahwa manusia, aku, kamu, orang tua kita itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang istimewa karena kita ditunjuk oleh Tuhan untuk berkuasa. Tapi adik-adik ingat ya, di dalam berkuasa ini maksud Tuhan adalah berkuasa di dalam hal yang baik, bukan hal yang buruk. Jadi Tuhan sudah menjadikan kita anak-anak Tuhan yang berkuasa, kita jadi sewenang-wenang atau suka-sukanya kita kayak gitu. Kita nggak boleh ya adik-adik kayak gitu. Kita harus menjadi orang yang berkuasa tapi di dalam hal yang baik. Kak, contoh supaya kita tidak sewenang-wenang itu atau kita suka-sukanya itu kayak gimana sih Kak? Nah, contohnya adalah gini adik-adik. Misalnya kita punya kue atau punya makanan nih dikasih sama mama sama papa. Kita kan berkuasa ya atas makanan itu, atas kue itu. Nah, kemudian misalnya kalau teman kita ternyata kelaparan, terus dia pengen nih makanan itu. Nah, tapi karena kita berkuasa atas makanan itu, kita nggak mau memberi. Nah, itu adalah contoh berkuasa yang kurang baik ya adik-adik, yang tidak ingin Tuhan kita lakuin. Nah, maunya Tuhan adalah ketika kita berkuasa untuk kue itu, ya kita bisalah memberi untuk teman kita yang kelaparan ini. Jadi kita nggak sesuka-sukanya hati kita, ini kan kue aku, kamu nggak boleh minta, ini mah buat aku doang. Kita nggak boleh kayak gitu, tapi kita harus berusaha untuk memberi kepada orang lain adik-adik. Kedua adik-adik, nah Allah menciptakan manusia itu serupa segambar dengan Allah. Maksudnya serupa segambar dengan Allah itu kayak gimana sih Kak? Ini Kakak ceritain. Jadi maksudnya adalah manusia itu menjadi representasi Allah. Representasi itu apa Kak? Maksudnya adalah kita ini manusia menunjukkan perilaku Allah atau sikap Allah adik-adik, menjadi contoh atau menjadi wakil ya dari Allah untuk memberitahu kepada sesama manusia bagaimana sih sikap Allah atau perilaku Allah. Nah, perilaku Allah itu kayak gimana sih adik-adik? Pertama, kasih, adil, ya kan? Terus apalagi Tuhan itu baik, Allah penyedia. Nah, contoh-contoh hal seperti inilah yang Tuhan mau setiap adik-adik lakukan. Adik-adik mengasihi, adik-adik bisa memaafkan orang lain yang menyakiti adik-adik. Terus adik-adik bisa berbuat baik juga kepada orang-orang lain. Kemudian Allah kan mengasihi manusia itu tanpa memandang orangnya tinggi atau pendek, rambutnya lurus atau keriting, kulitnya putih atau hitam atau sawo matang, kayak gitu. Tuhan tidak memandang itu, tapi Tuhan mengasihi semuanya. Nah, Tuhan juga mau adik-adik kita sama seperti Tuhan. Kita mengasihi sesama manusia tanpa membeda-bedakan. Teman aku yang itu rambutnya keriting, aku gak mau temenan sama dia. Itu tidak mencontohkan sikap Allah. Nah, jadi kalaupun teman kita ada yang keriting, teman kita ada yang badannya tinggi, atau ada yang badannya sekita, itu kita tidak boleh membeda-bedakan. Nggak boleh kita bikin-bikin geng. Nah, yuk kita
di sini geng-geng cantik, di situ geng-geng jelek. Tidak boleh seperti itu, karena kita ini sama, semuanya dipandang oleh Allah, sama-sama dikasihi. Maka kita juga harus sama-sama mengasihi teman-teman, orang tua, dan saudara-saudara kita, adik-adik. Terus serupa dengan Allah juga adalah Allah itu apa ya adik-adik ya? Allah itu menjaga bumi, menjaga isinya, ya kan? Allah itu menjaga alam. Jadi Tuhan juga mau adik-adik kita ini bisa menjaga lingkungan hidup kita, menjaga alam kita. Jadi kalau Tuhan itu menjaga bumi, menjaga dunia ini, kita juga harus kayak gitu. Contohnya kayak gimana ya Kak? Contohnya kita membuang sampah pada tempatnya. Nah, kalau kayak gitu kan namanya kita mencintai bumi kita ini. Kalau kita buang sampah pada tempatnya, pasti nggak akan ada banjir. Kita juga bisa aman-aman kan adik? Nah, terus juga contohnya kalau ada tumbuhan yang kita lihat layu, nah kita boleh siram itu adik-adik. Jadi tumbuh-tumbuhannya boleh berbunga, boleh tumbuh, berbuah, bahkan nanti buahnya kita juga yang menikmati. Terus kalau ada binatang yang adik-adik lihat kelaparan, nah itu juga adik-adik bisa memberi mereka makanan adik-adik yang adik-adik punya. Itu adalah contoh kita memelihara alam. Jadi Tuhan itu mau adik-adik kita serupa dan segambar dengan Allah, bukan mengasihi sesama manusia aja, tapi mengasihi juga tumbuh-tumbuhan, binatang, semuanya yang ada di bumi ini kita jaga dengan baik. Nah, seperti itulah adik-adik firman Tuhan hari ini ya, mengingatkan kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang serupa dan segambar dengan Allah. Kita diperintahkan Tuhan untuk berkuasa, tapi berkuasanya tidak sesuka hati kita, tapi kita harus berkuasa dengan baik. Ya, kita memberi contoh kepada orang lain untuk berbuat baik. Itulah contoh berkuasa yang Tuhan mau. Kemudian yang kedua, kita ini adalah serupa dan segambar dengan Allah melalui apa? Sikap kita adik-adik ya. Tadi sikapnya ada dua, mengasihi dan juga menjaga alam. Nah, mengasihinya mengasihi sesama dan juga kita harus menjaga alam kita. Seperti itulah firman Tuhan hari ini. Semoga kita semua, kakak dan juga adik-adik, bisa melakukan firman ini di rumah masing-masing, di lingkungan masing-masing, bahkan di sekolah juga ya adik-adik. Nah, sebelum kita selesai firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, kami ucap syukur karena Tuhan boleh memberkati kami dengan firman Tuhan yang baru ini. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan mengingatkan kami bahwa kami adalah anak Tuhan yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan Yesus yang pimpin kami untuk melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Sebelum kita menutup ibadah ini, mari kita menyanyikan lagu yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidup
seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya.